Halo semuanya, dalam video kali ini kami akan membahas topik yang sangat spesifik namun krusial, yaitu epidemiologi di wilayah pesisir dan kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki karakteristik yang unik yang mempengaruhi pola persebaran penyakit. Secara epidemiologi, wilayah pesisir bukan hanya soal pemandangan yang indah, tapi juga tentang interaksi kompleks antara manusia, lingkungan, air, dan aksesibilitas. Karakteristik wilayah ini meliputi suhu yang cenderung panas, kelembapan tinggi, dan ketergantungan masyarakat pada sumber daya laut. Faktor-faktor inilah yang menjadi determinan kesehatan utama yang akan kita bedah satu persatu berdasarkan klasifikasi masalah kesehatan. Masuk ke poin pertama, yaitu penyakit menular. Di wilayah pesisir, masalah sanitasi seringkali menjadi tantangan utama. Terbatasnya akses air bersih membuat masyarakat rentan terkena penyakit waterborne disease atau penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare dan kolera. Selain itu, kondisi lingkungan yang lembab dan banyaknya genangan air payau menjadi tempat perkembangbiakan ideal bagi vektor penyakit. Contohnya adalah malaria dan demam berdarah dengue. Mobilitas penduduk di pelabuhan dan dermaga juga mempercepat transmisi penyakit antar pulau, menjadikan wilayah ini titik yang sangat dinamis dalam penyebaran infeksi. Penyakit menular di pesisir juga erat kaitannya dengan kepadatan hunian di sekitar pesisir yang seringkali kumuh, yang meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan atau tuberkulosis paru. Namun, seiring dengan perubahan zaman, kita melihat adanya transisi epidemiologi. Masalah ini di pesisir tidak lagi hanya seputar infeksi bakteri atau hanya virus, tetapi mulai bergeser ke arah penyakit yang disebabkan oleh pola hidup. Hal ini membawa kita ke poin kedua dalam klasifikasi masalah kesehatan di wilayah kepulauan, yaitu penyakit yang tidak ditularkan melalui kontak langsung namun tetap mematikan. Poin kedua adalah penyakit tidak penular atau PTM.
Banyak yang mengira masyarakat pesisir pasti sehat karena sering makan ikan. Namun kenyataannya, angka hipertensi atau darah tinggi di wilayah kepulauan sangat menonjol. Mengapa? Karena pola konsumsi masyarakat yang tinggi akan garam, baik dari ikan asin maupun makanan yang diawetkan. Selain itu, terbatasnya distribusi sayur dan buah segar dari daratan membuat diet masyarakat tidak seimbang. Kurangnya aktivitas fisik pada masyarakat yang terlalu tergantung pada transportasi laut motorik juga memicu peningkatan kasus diabetes dan penyakit jantung di komunitas pesisir. Poin ketiga adalah masalah kesehatan lainnya yang seringkali terlupakan dalam statistik kesehatan tradisional. Di wilayah pesisir, risiko kecelakaan kerja bagi nelayan sangatlah tinggi, mulai dari kecelakaan saat melaut akibat cuaca ekstrim hingga risiko dekompresi bagi penyelam tradisional yang tidak menggunakan alat standar. Paparan sinar ultraviolet yang sangat kuat juga menimbulkan masalah kesehatan fisik jangka panjang seperti katarak pada nelayan tua dan penyakit kulit kronis. Masalah-masalah ini bersifat epidemiologis karena polanya mengikuti ritme musim dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Dalam kategori masalah kesehatan lainnya, kita harus menyoroti aspek kesehatan mental. Isolasi geografis di pulau-pulau kecil seringkali menyebabkan masyarakat merasa terputus dari fasilitas pusat yang memicu stres dan kecemasan, terutama saat musim badai di mana akses transportasi lumpuh total. Terbatasnya tenaga medis profesional di wilayah terpencil juga memperburuk kondisi ini. Sebagai penutup penanganan epidemiologi di wilayah pesisir memerlukan sinergi antara perbaikan sanitasi, edukasi gizi, dan peningkatan fasilitas keselamatan kerja. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran utuh tentang tantangan kesehatan di wilayah kepulauan kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Wilayah pesisir dan kepulauan memiliki masalah kesehatan yang kompleks karena dipengaruhi oleh kondisi terbatas dan pola hidup masyarakat. Masalah tersebut mencakup penyakit menular akibat sanitasi buruk dan lingkungan lembab, penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes karena pola makannya tinggi dan kurang seimbang, serta risiko kesehatan lain seperti kecelakaan kerja nelayan, paparan sinar matahari, dan gangguan kesehatan mental akibat isolasi geografis. Secara keseluruhan, penanganan kesehatan di wilayah ini membutuhkan pendekatan terpadu, mulai dari perbaikan sanitasi, peningkatan akses layanan kesehatan, edukasi pola hidup sehat, hingga perlindungan keselamatan kerja agar kualitas hidup masyarakat pesisir bisa meningkat. Semua masalah ini menunjukkan bahwa kesehatan di wilayah pesisir tidak bisa ditangani hanya dari sisi medis saja, tetapi harus melibatkan perbaikan infrastruktur, pendidikan masyarakat, serta dukungan kebijakan pemerintah yang merata hingga ke pulau-pulau terpencil. Intinya, cantik pemandangannya, tapi tantangan kesehatannya juga tidak kalah indah.